Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama az-zina was-sifah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyyah المصطفى والمجتبى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سادة الأساتذة الكرماء ومشايخنا الأجلاء, segenap para kiai, para guru, para ustadz, para muallim yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Aziz wal Mukarram Al-Ustadz Bahruddin wal Mukarram pembawa acara kita guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Saleh. Mudah-mudahan Pak, Bu, kita doain para guru biar pada panjang umur, biar pada sehat afiat. Mudah-mudahan para guru, para ustadz Allah banyakkan rezekinya, amin ya robbal. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang punya hajat malam hari ini. Kalau kata orang Betawi, ini malam-malam angkat yang punya acara, yaitu keluarga besar Bapak Winarto dan Ibu Ponisi. Ponisi apa polisi ini? Oh, Ponisi. Beserta putri beliau yang insya Allah besok akan menjalankan akad nikah, yaitu ini kebetulan orang Jawa jadi Mbak. Kalau orang Betawi manggil empo, berarti kita manggil Mbak aja ya. Namanya juga ketahuan bahasa Jawanya ini, yaitu Mbak Siti Suryaningsi SPD. Mudah-mudahan kita doain Pak, yuk mudah-mudahan beliau sekeluarga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya. Mudah-mudahan besok akad nikahnya berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir besok Allah berikan keberkahan, amin ya robbal. Para bapak, para ibu yang ada di kampung Kapling, apa ini ya, Tanah Harapan, yang mudah-mudahan juga kok Bang, Mbak, Mas, burungnya kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mohon redho, saya duduk di pelaminan bukan karena pengen jadi pengantin lagi, kagak. Izin karena badan lumayan kelelahan. Tadi semalam baru pulang dari Bandung, ajak izin, biasa namanya laki-laki gitu. Mohon redho, mohon izin, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita, tidak lain tidak bukan yang pertama buat ngedoain. Siapa yang kita doain? Yang kita doain adalah yang punya hajat. Hajat bukan sembarang hajat, hajat bukan hajatan kecil. Sebab apa? Pernikahan itu adalah wujud hajat besar. Apa hajat besarnya? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelihatannya pernikahan enteng, tapi kagak seenteng yang kita pikirin. Zaman dulu kita muda, zaman kita namanya pacaran, rumah ngeliat orang nikah enak, bener, betul. Asal pagi bangun tidur enak, kita bayangin kopi, tiba-tiba udah bisa dua sama bini. Lagi pengen susu, tiba-tiba udah ada nongol depan mata. Itu kan bayangan kita. Tapi tergantung realiti, kita punya bini, hidup apa kagak. Kalau punya bini model begitu, bangun tidur kopi depan mata, nonton pisang goreng, lah gurih banget. Tapi emang nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada sesuatu yang besar ibadah
yang paling enak, ibadah yang paling gurih. Mohon maaf kalau bahasa saya masuk Betawi, namanya yang orang Betawi ya. Harap maklum ya Pak ya. Soalnya harap maklum ya Pak ya. Kita kalau emang dimengerti paham alhamdulillah, kalau nggak paham cari sendiri kamu antar bahasanya. Maka kalau kata guru saya Pak, ibadah paling gurih, ibadah paling enak itu adalah pernikahan. Bahasa bocah anak sekarang kawin. Cuma kadang-kadang orang mengartikan nikah dengan kawin beda maknanya. Orang nikah dulu baru kawin. Kalau kawin udah kawin belum tentu bisa bergedeng sama anak muda ya. Maka pernikahan ini Bapak tidak lain tidak bukan kecuali kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, Rasulullah SAW ajarkan. Yang kita pengen dari pernikahan ini Bapak, pernikahan dari banyak jalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang nikah niatnya macam-macam, betul apa betul? Ada yang nikah buru-buru emang sebab takut jodohnya diambil sama orang lain. Ada nggak yang begitu kira-kira? Bang, ada apa kagak? Banyak. Ketemu sama perempuan di Instagram, wah lagunya laki-laki. Modusin cewek, wah assalamualaikum ukhti, iya. Yang perempuan dia sama setipe, waalaikumsalam akhi, iya. Pak lagunya dah. Ada juga yang memang niatnya lillahi ta'ala, mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu, sehingga apapun yang terjadi nanti di perjalanan rumah tangga, pahit, susah, manis, senang dilakukan secara bersama sama. Itu kalau kita niatnya nikah lillahi. Ya Bang ya. Ya Bang ya. Kebetulan saya pribadi baru nikah 2 tahun, alhamdulillah. Dulu ceramah nikah, sebelum nikah saya kurang berani. Sebab apa? Lah ngomong doang, kelakon belum mau gimana? Kalau sekarang udah rada gesitan dikit. Biar kata udah 2 tahun, lompong-lompongan, lubang-lubangan kita udah paham dah. Bagaimana ini caranya nikah supaya rumah tangga jadi harmonis. Zaman sekarang Bang, supaya bini kita harmonis, kitanya juga harus harmonis. Mohon maaf kok, perempuan di sana bukan di sini. Rata-rata perempuan sekarang ini banyaknya pengen dimengerti, tapi nggak pernah pengen ngertiin laki-laki. Betul. Makanya mohon maaf kenapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah itu contoh rumah tangga yang sukses dunia wal akhirah. Sejarah mencatat Rasulullah adalah sosok imam rumah tangga terhebat di dalam sejarah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam yang hebat? Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, emang Allah jadikan manusia yang istimewa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Ternyata kunci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan rumah tangga, kuncinya tiba matu. Kuncinya di bawah tuh, Po. Ini kan dalam bombo ya. Ini yang bombo, mohon maaf, Po. Saya kagak kelihatan, Po. Itu perawan apa janda, mohon maaf, ini mana ya? Orang semua. Ini ada, orang ada. Halo, Po. Boleh lagi video ini ya, Po. Mau saya udah biar banyak dah. Mohon maaf, Po. Ini, mohon maaf, rambut saya bukan botak ini. Sebenarnya saya minta bilang, cukur ada rapinya, dicukur begini sambil gledek gitu kalau dicukur. Ini kelihatan botak kan geresek kita, kagak enak dipandang sama perawan kan gini. Yang tadinya perawan penaksir jadi muter balik kanan. Ya bisa kepalanya botak katanya. Maka kunci harmoni daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Memberikan kunci. Nih Bang, nih perhati ini. Supaya rumah tangga terjalin istimewa, terjalin harmonis, kuncinya cuma satu. Apa kuncinya? Laki-laki pengertian kepada perempuan dan perempuan pengertian kepada laki-laki. Itu salah satu kunci supaya rumah tangga kita harmonis sampai nanti kita tiba ajal kita. Bagaimana cara supaya rumah tangga kita laki ngerti perempuan, perempuan ngerti laki-laki? Nah disinilah kenapa kadang-kadang mohon maaf Bang, kita menikah itu bukan sembarang asal nikah. Kadang-kadang kita diperbedakan dengan suku yang berbeda. Ini kebetulan Po
bahasa namanya dia. Mpok Siti. Ini orang Jawa, kebetulan calonnya orang Betawi, kenal banget saya. Maka antara orang Jawa dan orang Betawi pasti punya adat berbeda. Kalau orang Jawa tadi saya ngobrol sama Pak siapa namanya itu? Pak Winarto katanya orang Purworejo, beda adatnya sama orang Kaliabang. Kalau orang Jawa mudah-mudahan sih saya yakin orangnya halus, sopan, santun. Asal disuruh bikin kopi neng, bikin kopi, nah iya kan gitu. Kalau kata bahasa orang sama nggih kan gitu. Bang, ya gitu ya Pak ya. Neng, abang pulang malaman dikit ya neng, nggih Pak. Neng, abang mampir dulu ya ke rumah janda, nggih Pak. Abis nggih doang, besoknya udah dibutulin itu pakaian. Maka cara gampangnya apa? Bagaimana cara supaya perempuan perhatian kepada laki-laki, laki-laki perhatian dan pengertian kepada seorang perempuan? Gampang sebenarnya. Kita mampu menjaga apa yang ada di dalam rumah tangga kita. Perempuan pintar ngejaga apa? Hati suaminya. Taat sama suaminya, suami bilang apa asal kagak melanggar syariat lakuin kok. Betul Bang? Betul. Suami minta bikinin kopi, mohon maaf jangan sampai kagak. Padahal nyiapin kopi itu pekerjaan kecil tapi nilai pahalanya tinggi. Jangan kayak perempuan sono laki minta bikinin kopi, lakinya dipelototin. Bang, emang kagak punya mata, kagak punya kaki. Jangan. Takutnya kita begitu misalkan perempuan kagak mau bikinin kopi buat laki kita, takutnya laki kita ngopinya di rumah orang lain. Akhirnya entar yang kecewa siapa? Yang kecewa ya bini-bini juga. Lakinya dinyanyiin itu biniku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku? Dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Semua ku lakukan untuk pelarian agar engkau sadar istri sialan. Angin malam. Salah ya? Istriku sayang ya? Mohon maaf kok, kali ini nggak apa-apa kali. Makanya kita jadi perempuan ngertiin apa yang dipengen laki. Tapi kita laki-laki jangan egois juga. Bini lagi ambek karena tinggi, bini lagi pengen dimanja, manjain Bang. Betul. Asal ambekannya, asal manjanya masih batas wajar. Tapi kalau udah bini ambek karena gede, manjanya gede abang. Ini kebetulan Bang, pengen buat Bang dibeli rumah yang harganya 2 miliar. Kalau ada bini begitu Bang, kalau nggak tuker tambah. Ini ambekannya tinggi kalau bini modelnya. Jual, lu kira motor ya? Nah, bini juga apa? Kudu kita perhatiin, kudu kita ngertiin. Bini pengen jalan-jalan Bang, kalau tibang ke Marrakas sama Bang, ayo kita jabanin. Betul. Abang, begitu kan kalau kata bini biasanya gitu ya. Abang kita jalan-jalan sore hari ini, biar kata kalau beli rumah, yang penting beli sempol sama abang hadir dan gembira. Sebab apa? Sebab bini itu bukan hanya nilai yang dilihat dari seorang laki-laki, tapi apa? Keharmonisan, ketaatan seorang laki-laki terhadap seorang bini. Sama, bini juga butuh perhatian kok, betul. Betul aja. Maka itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kok kalau kata laki neng, udah lu jangan nonton yang filmku menangis, turutin. Kan sekarang bini-bini, mohon maaf Bang, mohon maaf kok, di sono bukan di sini. Sekarang bini-bini sekarang rada songong sama suami. Kenapa? Gara-gara kebanyakan nonton filmku menangis. Makanya saya kira sekarang 7:30 sampai jam 9 ada film baru namanya Ikatan Cinta. Yang main lagi namanya Aldebaran sama Andin. Tadi kalau nggak salah masuk episode 98 dan tadi ketahuan Aldebaran itu agak suka sama Andin. Pokoknya terakhir kemarin
pokoknya terakhir kemarin si Rena udah sah jadi anaknya Andin. Emang anaknya dia. Emang dulu si Andin sekarang juga punya adik namanya Elsa dia. Nah belum lama ini bapaknya Andin jatuh sakit kok. Jatuh sakit, dia punya bini itu tanah suratnya dijual. Nah lah apa gitu kok? Lebih ini saya demen banget kok nonton begituan kok. Tapi saya lebih girang dia nonton begitu daripada nonton film Ku Menangis. Nah gara-gara film itu bini daripada songong sama suami. Suami pulang malam dikit dipelototin. Dari mana bang? Tumben nongkrong pulang jam 12 biasanya jam 10. Nongkrong di rumah siapa yang dipelototin aja kita suami. Hati-hati. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama. Ini nasihat pernikahan sebetulnya bukan buat yang nikah besok, tapi buat kita semuanya yang udah menjalin rumah tangga. Yang lama biar rekat lagi, yang baru ya syukur-syukur juga rekat terus. Sebab apa? Tidak ada rumah tangga yang tidak ada problem, yang tidak ada masalah. Maka nanti di posisinya ketika kita dihadapkan oleh masalah di rumah tangga itu pasti ada, dan itu mohon maaf disitulah kadang-kadang kesetiaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kadang-kadang lebih setia pas kita pacaran ketimbang kita jadi suami istri. Coba kalau anak-anak muda pacaran lagunya berenang bulannya. Emang ya? Jangankan pulau, bumi dan laut pun akan ku arungi demi kau. Wah, kentut ya. Kadang-kadang kita kalau pacaran lihat lubang ada genangan dikit, kita bilang hati-hati, eceng neng teratok. Dan sekarang udah nikah, habis itu perempuan boro-boro jatuh ke lubang, apa kata kita? Mata lu di mana? Betul apa betul? Maka jangan sampai kita mesra di awal namun tidak mesra sampai akhir hayat. Makanya kenapa Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Aisyah begitu istimewa di pandangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua istri Rasulullah yang memang dicatat sebagai sejarah istri yang hebat. Yang pertama perempuan namanya Siti Khadijah yang menemani perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela kok bandanya habis untuk lakinya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan terbalik, laki-laki gandanya habis demi perempuannya. Perempuan apalagi buat shopping. Ada shopping 12, 11, 10, habis duit kita burus. Coba ya. Makanya kalau HP hapus aplikasi shopping tuh. Bikin tekor laki aja. Maka dan lihat Siti Khadijah. Siapa lagi? Aisyah itu istimewa. Aisyah istimewa jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum nikah dengan namanya Siti Aisyah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan kemampuannya, pelakuan terbaiknya kepada siapa? Siti Khadijah. Makanya sejarah pun mencatat bang, Siti Khadijah ini istri yang hebat. Makanya perempuan yang pertama kali nanti masuk surga siapa? Sayyidatina Khadijah. Tergantung kita bagaimana mau nyontoh siapa sekarang rumah tangga. Apakah artis yang kita pengen contoh rumah tangganya yang belum tentu di TV kelihatannya cakep, tapi belum tentu hasilnya ataupun kenyataannya cakep. Betul apa betul? Sekarang kadang-kadang TV itu menipu, kelihatannya diwawancara senyum. Ternyata di balik itu ada tangisan yang tak kita ketahui. Belum lama 1 bulan yang lalu ada artis namanya Gisel Anastasia. Waktu itu ketahuan katanya videonya viral, dia bikin klarifikasi, kagak saya kagak ngelakuin itu. Sore hari ini ternyata dia ngaku ternyata pelaku yang 19 detik itu dia. Betul. Nah apa tuh Ustaz? Tahu aja, bener aja. Nonton belum ya? Ya, betul. Karena yang dilihat sekarang adalah kenyataan, bukan apa yang ada di depan orang. Kita misalkan jadi laki, kagak punya duit, kagak gablok duit, udah kita nyatakan emang laki kita biasa aja. Jangan kadang-kadang kita kagak punya duit, laga kita kayak orang punya duit. Mampunya beli tas yang gocap, kita pengen ubur-ubur, pengen beli tas yang 20 juta.
Yang harganya branded udah kayak ibu DPR, menteri, ya jangan kita turutin. Kalau kita nurutin yang begitu-gitu habis kita, apalagi nurutin yang namanya gengsi. Betul. Sebab rumah tangga itu yang kita bangun apa? Yang kita bangun adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kegengsian kepada kita punya tetangga. Tetangga misalkan kok rumah tangga baru 5 tahun, dia udah punya mobil. Kita sedangkan rumah tangga udah 10 tahun boro-boro mobil, rumah masih ngontrak. Maka jangan sampai apa? Kita jangan sampai gengsi. Emang kemampuan suami kita mampunya ngontrak. Betul apa kagak ini kira-kira? Ketimbang kita maksain rumah tangga kita udah berpuluh-puluh tahun mampunya ngontrak, walhasil dia maksain pengen punya rumah, pengen punya mobil. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya suami kita nyari rezekinya na'udzubillahi min dzalik lewat jalan Allah yang Allah tidak ridhoi. Betul apa enggak ini kira-kira? Ujung-ujungnya suami kita mohon maaf nyopet. Ujung-ujungnya suami kita kalau misalkan kerja di perusahaan korupsi. Tapi saya yakin orang-orang kafir harapan muka-mukanya bukan muka korupsi, amin. Rata-rata orang yang korupsi malah orang yang lebih kaya dari kita. Lihat orang menteri, mobilnya udah 3, rumahnya udah gedong, bininya udah banyak, tetap aja korupsi. Kenapa mereka duit banyak, benda banyak, mobil banyak, tetap korupsi? Ternyata kuncinya cuma satu, salahnya mereka cuma satu. Mereka agak banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur niscaya nikmatnya ditambah. Dan tapi orang yang kufur dikasih nikmatnya lalu dia kagak mau bersyukur, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Akhirnya sekarang banyak orang-orang kaya punya jabatan tinggi kagak mau bersyukur, akhirnya dikasih azab dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk azabnya? Rasain sekarang dia di kerangkeng yang namanya penjara. Betul. 2 menteri kemarin lagi viral juga. Pertama menteri apa dia? Perikanan. Dia korupsi yang namanya lobster. Mohon maaf kalau kata orang Betawi ini menteri geblek. Kenapa dibilang geblek? Korupsi dia lobster. Lobster murah bang. Cara kita kalau pengen korupsi cupang. Lah kok sekarang lobster murah kok 30.000 udah jadi sama bakso. Ada bakso lobster. Coba kalau dia korupsi cupang sentrik begini 250.000. Betul banget kira-kira. Kemarin ketahuan lagi menteri korupsi dana bansos. Pantes bansos kagak nyampe ke orang miskin. Bener apa kagak kira-kira? Makanya heran kita. Pantes bansos berasnya 10 kali cuci biru baru jadi. Emang duit tadi korupsi mulu, yang tadinya disuruh beras, yang harganya cakepan, emang dihentik. Nah kan lumayan kok, ceban kali berapa kardus tuh. Jadi 17 miliar, betul. Kita masyarakat disuruh 3M, dia hanya 17M. Kita mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dia banyak banget. Menjaga jarak, memakai masker. Terus apalagi menjauhi kerumunan, mengambil duit rakyat, makan duit rakyat tuh 17M ya. Makanya kita jadi orang sekarang juga ketika berumah tangga banyak-banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita rumah tangga misalkan baru 5 tahun, baru 10 tahun, udah tenang nikmatin proses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rumah tangga itu sistemnya kalau kata Allah Subhanahu wa ta'ala step by step. Kagak ada orang yang ujuk-ujuk rumah tangga baru nikahan langsung orang kaya jadi kaya, kagak ada. Kecuali emang dia punya turunan 7 turunan kayanya dari dulu. Betul. Kalau kita kan semuanya serba merintis bang. Namanya orang kita nggak punya apa-apa. Iya misalkan dia orang kaya enak, misalkan kayak Abu Rijal Bakri, lah 7 turunan kagak bakal miskin. Nah coba kayak kita kadang-kadang rumahnya RSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga susah selonjoran. Depan pintu, belakang pintu kamar mandi, habis itu kaki kita sama kepala pada ketemu. Maka tugas kita kalau kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmati proses hidup yang sedang dijalani sekarang.
Makanya kita mudah-mudahan ya Bang ya, jadi suami mengerti bagaimana kondisi istri kita, dan istri pun mengerti daripada kondisi suami. Dan insya Allah kalau sudah terjadi begitu, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Maka terakhir sebelum saya tutup, ternyata sakinah, mawaddah, warahmah tidak cukup abang-abang empok-empok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir setelah sakinah, mawaddah, warahmah, maka ulama menambahkan apa? Wal barakah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Apa maknanya wal barakah? Rumah tangga kita harus banyak berkah dari Allah Subhanahu. Sebab nilai keberkahan ini adalah nilai yang tak tertandingi. Sebab keberkahan ini adalah nilai yang paling tinggi, nilai paling istimewa setelah sakinah, mawaddah, warahmah. Buat apa rumah tangga kita harmonis namun tidak ada keberkahan di situ? Buat apa rumah tangga kita istimewa, kaya, mewah, meriah rumah tangga kita, tapi tidak ada barokah di situ? Betul apa betul? Makanya untuk mendatangkan keberkahan itu, mari sama-sama jangan sampai kita tinggalkan Allah di dalam rumah tangga kita. Kita hadirkan Allah di setiap daripada rumah tangga kita. Ayo kita suami, ayo kita istri, bareng-bareng kita hadirkan Allah di dalam rumah tangga kita. Apa? Kita jaga sama-sama ibadah kita oleh suami istri. Betul apa betul? Ayo suami lihat istri kagak sholat, kita ajak bang suami istri kita ataupun istri kita ke sholat. Neng, ayo neng, udah wainya sholat neng, kita sholat neng. Sama begitu ya po ya. Empok jangan apa, jangan segan-segan kalau ngelihat laki kagak berani sholat, ataupun laki kagak mau sholat, jangan segan-segan buat ngingetin, bang, ayo bang kita sholat. Sebab kalau istri ngelihat suami kagak sholat, suami roman-romannya juga rada malu. Sebab harusnya yang mengikatkan sholat itu adalah seorang suami. Ada bini, misalkan bini kerjaan nonton TV mulu, kita sebagai suami bang ingetin istri kita, neng, no, Allahu Akbar, neng, denger aja apa kagak, tuh begitu. Sama kita ya bang ya, sebagai suami juga ya, jangan malu kalau kita diingetin sholat oleh istri kita. Maka tugas daripada kehidupan kita tidak ada lain tidak bukan kecuali memberikan ataupun mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga sholat banyakin. Rumah tangga kalau misalkan kita pengen barokah juga, kita punya banda walaupun sedikit, jangan lupa berbagi kepada sesama. Rumah tangga suami istri biar berkah, ada fakir miskin di tetangga kita, kita kasih fakir miskin rezeki. Betul apa betul? Emang kadang-kadang rumah tangga macam-macam bang. Ada kadang-kadang suaminya baik, bininya yang kurang baik. Ada nggak kira-kira yang model begitu? Ada bang kira-kira model begitu? Ada juga kadang istrinya baik, suaminya kurang baik. Ada nggak yang begitu modelnya? Banyak ya. Tapi ada juga kadang-kadang lakinya baik, bininya baik. Ada nggak yang begitu modelnya? Ada juga, tapi ada juga lakinya kagak baik, bininya kagak baik. Ada yang begitu? Banyak. Ada. Kalau kata siapa? Kalau kata film dulu ada yang begitu kok, lakinya kagak bener, suaminya istrinya kagak bener. Siapa? Haji Muhyiddin sama Haji siapa dulu? Maimunah. Emang itu suami istri, roman-romannya sama tetangga siri kayaknya. Dulu ya Allah Haji Muhyiddin kerjanya dengki mulu sama Haji Sulam. Untung Haji Sulam orangnya baik, oh ya Allah, itu Haji Sulam, oh ya Allah cakep bener akhlaknya. Kadang-kadang juga kebalik kok, kadang-kadang begitu Haji Muhyiddinnya galak, Haji Maimunahnya galak. Tapi alhamdulillah di sisi lain dia punya anak cakep, baik tuh. Tutur katanya dulu namanya Rumana, saya udah kawin sekarang sama Rizky. Udah punya anak satu, anaknya kalau nggak salah baru 3 bulan, alhamdulillah. Ya, apa lagi udah punya TV ya. Makanya hati-hati juga ya begitu ya. Mudah-mudahan ya rumah tangga kita dan juga ini terkhusus untuk Positi dan Bang Fikri, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Dan mudah-mudahan kita yang duduk pada malam hari ini juga rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Bang Fikri serta Positi mudah-mudahan
setelah pernikahan mudah-mudahan cepat dikaruniain oleh anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Nanti kalau punya anak menjadi anak kebanggaan buat orang tua, buat bangsa negara, dan buat yang lain-lainnya. Amin ya robbal. Nanti kalau udah punya anak Bang Fikri sama Positi, jangan lupa anak kita tanamkan, jangan kau perjuangkan kecuali perjuangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diperjuangkan kecuali untuk memperjuangkan kita punya bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Ya Bang ya, kita juga begitu sekarang nih, kita tanamin cinta agama, cinta bangsa. Ya Bang ya, ya Bang ya. Ini kita yang muda-muda, ayo kita bangkit nih sekarang, kita cinta agama, cinta bangsa. Jangan sampai kita kagak cinta siapa-siapa. Giliran sama perempuan kita cintanya payah banget, ada yang namanya bucin kalau kata anak remaja. Bucin, buta cinta, elah pacaran kagak make up dikit dia galau. Ya. Kadang-kadang nongkrong, modal duit doang 2.000, nongkrong gaya-gayaan sekarang anak muda. Nongkrongnya lama di Sumarekon bagian belakang, pas nongkrong bawaannya cuma es teh pala batu. Ya. Cara kita kalau nongkrong di Sumarekon banyak bawa duit cepet Bang. Jangan nongkrong di Sumarekon enteng makanan dari luar, dia beli tahu bulat dadakan goceng. Minumnya es teh gula batu. Ya. Ya Allah, ya kasihan lagi ya begitu ya modelnya ya. Mudah-mudahan deh ya, mudah-mudahan juga kampung kita ini, kampung apa namanya? Abling Harapan, mudah-mudahan semua keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan besok sahibul bait atau musahibul hajat, hajatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acaranya lancar, dan malam hari ini juga ternyata ada sekalian acara akikah Bapak Winarto bin Bapak Ranu Suito. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyya wa la kulli salih wa la hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Maafin saya, insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa mendatangkan manfaat serta keberkahan buat hidup kita. Amin ya robbal. Maafin saya kalau kurang sopan, kurang akhlak. Ini bangkunya duduk di bangku, dimaafin gak kira-kira? Maafin apa kagak? Saya kagak bisa lama-lama sekarang berdiri karena saya duduk begini persiapan. Besok pagi harus ke bandara, 5:30 harus ke bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah 2 hari 2 malam saya nanti bakal terbang ke Malaysia. Alhamdulillah diundang sama orang Malaysia. Ternyata saya bilang hajatan apa? Upin-upin suratan di sana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.